Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di video lanjutan dari metode hacking. Di video kali ini, saya akan membahas langkah pertama dari metode hacking, yaitu reconnaissance. Reconnaissance ini merupakan langkah pertama dalam metode hacking, di mana dalam langkah ini kita dituntut untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang korban atau sistem yang akan kita serang. Istilah lain dari reconnaissance ini biasanya sering disebut dengan yang namanya footprinting atau information gathering. Nah, istilah ini sebenarnya sama-sama aja. Terus, informasi-informasi apa saja yang perlu kita kumpulkan yang berhubungan dengan target tadi? Nah, informasi yang kita kumpul di sini sebenarnya banyak sekali. Ada yang berhubungan dengan jaringan komputer, ada yang berhubungan dengan hostnya itu sendiri, terus ada juga yang berhubungan dengan orangnya. Orang di sini yang jelas orang yang berhubungan dengan target yang akan kita serang ya. Terus informasi-informasi dari network apa misalkan? Ya, misalkan range dari IP address-nya berapa, terus ada jaringan yang disembunyikan atau tidak, sampai dengan service-service yang tersedia di jaringan tersebut. Kalau informasi dari host apa? Banyak juga. Misalkan IP address dari komputer itu sendiri, terus nama komputernya apa, dan lain-lain. Nah, untuk informasi yang kita gali dari orang-orang ini atau dari people, biasanya kita menggunakan teknik social engineering. Nah, dengan teknik itu kita bisa gali semua informasi-informasi yang berhubungan dengan target melalui orang-orang yang menjadi korbannya. Nah, terus dalam reconnaissance ini itu dilakukan dalam dua cara. Yang pertama dilakukan dengan cara active reconnaissance, yang kedua adalah dengan cara passive reconnaissance. Nah, bedanya apa antara aktif dengan yang passive reconnaissance ini? Nah, kalau active reconnaissance, kita melakukan komunikasi langsung dengan korbannya atau targetnya. Misalkan kita menggunakan tools Nmap nih untuk nyeken target misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam active reconnaissance. Tapi kalau yang passive reconnaissance itu kita melakukan interaksi tidak secara langsung terhadap target. Misalkan kita mencari informasi dengan atau melalui media sosial atau website-website publik atau bisa saja dari dokumen-dokumen yang sudah dibuang ke tempat sampah. Nah, kita bisa gali dokumen-dokumen itu, terus kita baca, kita susun lagi, dan kita akan lihat informasi-informasi yang kira-kira akan berhubungan dengan targetnya. Nah, untuk tahap kedua yaitu scanning, kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, keep secure, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.